Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema menabung tuh amal kebaikan ya, bukan dosa ya. Tapi kalau amalan itu disebut-sebut juga, pamer lah, sampai mau didengar, riak lah, itu kan bahaya juga. Tapi kan tetap dibangun rumah tahfidznya, Wih. tetap dapat pahala dong. Namanya apa rumah tahfidznya? Sonfai Tahfidz. Oh iya. Kesini dong biar keren gitu. Ada logonya gitu ya, ada motonya ya. Iya. Kesini dong biar keren. Nggak apa-apa dong. Mau keren? Mau ke rumah Jadi Tahfidz tahfiz Sonfai. Quran. Iya. Boleh dong. Tetap Boleh dapat dong. pahala dong Boleh, Ustaz. boleh, Siap? boleh, boleh, Ya boleh. kan? Semuanya kebaikan. Terus gimana? Itu urusan Allah udah itu. Jadi aku harus gimana sekarang nih? Tapi guru gue satu Sari, Siap. Dr. Maulana Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan daripada umatnya yang disebut dengan syirkul asghar. Apa itu? Kesyirikan kecil. Kesyirikan kecil yang mana bermula daripada adanya keinginan untuk riya atau ingin dilihat daripada amal solehnya oleh manusia. Pernah dijelaskan di mimbar Islam itu Indah bahwasanya riya itu adalah menggunakan kendaraan akhirat untuk tujuan dunia. Kendaraan akhirat untuk tujuan dunia. Jadi kalau misalnya pakai pakaian yang bagus, jam tangan bagus, itu kan bukan kendaraan akhirat sebenarnya. Kendaraan dunia untuk pujian dunia itu bukan riya. Tapi ada orang menggunakan kendaraan akhirat untuk pujian dunia, tujuan dunia. Yang mana itu? Contoh sholat. Sholat itu adalah kendaraan akhirat, tapi digunakan untuk dipuji sebagai orang soleh, untuk tujuan dunia. Puasa itu adalah kendaraan akhirat, tapi digunakan untuk dapat pujian. Rumah tahfidz itu adalah kendaraan akhirat sebenarnya. Namun ternyata dipakai untuk pujian dunia. Subhanallah, maka itulah yang disebut dengan riya dan termasuk kategori syirkul asghar atau kesyirikan kecil yang mana kata Nabi SAW di akhirat kelak orang tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pahalanya, tapi bukan dari Allah. Menerima dari mana? Dari orang-orang yang dia harapkan pujiannya ketika di dunia. Jadi dia bangun rumah tahfidz, ternyata niatnya untuk dapat pujian dari orang lain. Dia beramal soleh, ternyata untuk dapat pujian daripada orang lain. Dipanggil sama Allah, sini ambil pahalamu. Pahala apa ya Allah? Amal solehmu dunia. Kamu kan pernah bangun rumah tahfidz. Ya Allah, mana pahalanya? Ambil dari orang yang kau minta pujiannya ketika di dunia. Subhanallah. Ketika sampai ke sana, ternyata orang tersebut tidak bisa ngasih pahala. Dia kan bukan Tuhan. Bagaimana cara dia ngasih pahala? Kata orang tersebut, bagaimana? Saya juga mau bertanggung jawab atas amalanku sendiri. Subhanallah. Maka dialah orang yang paling merugi di dunia dan akhirat. Kenapa kami sampaikan di dunia juga? Karena orang yang riya beramal akhirat untuk dapat pujian dunia, tentu saja Allah akan menghilangkan kewibawaan daripada dirinya. Hilang wibawanya orang yang senantiasa beramal soleh untuk pujian dunia. Nggak respect kita kepada orang-orang yang riya tuh. Nggak bakal respect kita. Subhanallah. Maka ada juga pesan daripada guru-guru kita, kalau mau bangun pesantren, mau bangun rumah tahfidz apa segala macam, serahkan kepada ahlinya. Banyak orang karena modal uang. Subhanallah. Banyak orang modal uang, bangun rumah tahfidz. Modal uang, bangun pesantren. Akhirnya terbengkalai begitu saja. Maka yang seperti ini lebih baik engkau beli tanah, kasih kepada kiai. Beli tanah, kasih kepada yang bisa benar-benar ngurusin rumah tahfidz, yang bisa benar-benar untuk ngurusin yang namanya Al-Quran, yang bisa benar. Kan tidak semua orang jadi pengajar, tidak semua orang atas nama pemilik daripada rumah tahfidz tersebut. Kun alima, au muta'allima, au mustami'a, au muhibba. Bisa jadi engkau pengajar, bisa jadi engkau pelajar, bisa jadi engkau pendengar saja, atau yang keempat, jadilah sponsor. Lebih baik jadi sponsor saja. Tapi jangan jadi yang kelima. Fala takunil khamisah. Jangan jadi golongan yang kelima. Siapa itu? Sudah tidak mengajar, tidak mau juga belajar, tidak mau juga mendengar. Setiap ada kegiatan seperti ini tidak mau berpartisipasi. Dia yang paling pertama protes. Subhanallah. Mau bangun apa itu? Udah lapor belum ke sini? Udah ini ada jatah preman di sini. Subhanallah. Dia membenci ilmu pengetahuan. Maka dialah manusia yang paling celaka. Maka orang yang riya adalah orang yang rugi, membatalkan pahalanya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Orang yang beramal tapi menginginkan pujian daripada manusia bagaikan batu besar yang licin, lalu di atasnya ada debu, lalu datanglah hujan lebat menghilangkan debu tersebut, hilang pahalanya disebabkan karena menginginkan pahala daripada manusia, menginginkan pujian dari manusia, sedangkan manusia tidak mampu memberi pahala. Wallahu ta'ala Nah, a'lam. itu yang saya takutkan. Makanya kalau beramal jangan ria. Ya udah kalau gitu aku sepakat. Tahu gini, Apa? kalau ada gantinya, Apa? bukan ria tapi berdakwah. Masya Allah. Atau menyiarkan dia sebagai syiar. Soalnya tadinya niat mulia aku adalah biar aku kelihatan alim. Waduh, berat. Gitu loh. Ya, kalau gitu nggak jadi aja deh buka. rumah Jangan tahfiz. tidak jadi, tetap dilakukan Enggak, aja. enggak. Aku- Ketika orang berhenti melakukan kebaikan karena takut ria, sebenarnya dia sudah ria. Betul. Enggak, aku biar aman mau ganti sama sholat berjamaah aja. Oh. Katanya kalau sholat berjamaah Oh, iya, bisa iya, iya. menghilangkan tabungan dosa. Jadi aku mau sholat berjamaah aja. Bener itu. Bisa ya? Bisa dong. Tapi biar apa nih? Kelihatan alim juga. Gimana ya? Ya, saya jelasin dulu ya. Aduh, dipancing lagi ketahuan nih. Jadi Ustaz Sasari yang ahli kitab, Amin. Ustaz Sam yang ahli Quran, Amin. yang Sony ahli gimmick. Ahli gimmick. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mendapatkan ilmu lagi. Bagaimana kita bisa menabung pahala, bukan menabung dosa dengan cara salat berjamaah. Betul. Salat berjamaah itu bisa menabung pahala. Kenapa? Adanya berjamaah, adanya saling mendukung, ada jadi imam, ada jadi makmum, ada jadi muazin, dan ada kebersamaan. Bahkan 27 kali lipat pahalanya. Derajatnya 27. Waduh, Masya Allah. Dengarin. Salat itu sendiri sudah menggugurkan dosa. Bukankah orang yang salat itu ketika dia berwudu, berjatuhan dosa-dosa di antara jatuhnya air wudu itu? Kemudian ketika kita salat, antara salat yang satu dengan salat berikutnya adalah penghapus dosa. Bahkan ketika orang salat, ketika dia salat disimpanlah dosanya di atas kepalanya, di pundaknya, di pundak apalagi? Di pundaknya ya, Bahu, ya. bahu dan sebagainya. Ketika dia ruku berjatuhanlah dosa-dosanya. Dan ketika masih ada dosa, maka ketika dia sujud makin berjatuhan itu dosa. Itulah hebatnya ketika kita sholat. Apalagi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini luar biasa. Bentuk perlindungan yang luar biasa. Bahkan sholat berjamaah itu menggugurkan dosa. Dari sisi mananya? Ketika dia melangkah menuju pergi ke tempat sholat berjamaah, maka satu pahala, satu dosa, dan satu derajat yang dapat padanya. Pahala, ampunan, derajat. 1, 2, 3. Pahala, ampunan, derajat. Pahala, ampunan, derajat. setiap langkah. Makanya bagusnya berwudu dari rumah. Kalau perlu mandi dari rumah, baru pergi. Itu penggugur dosa itu. Jangan kebalik. Nanti di masjid baru berwudu. Sekalian mandi. Tempat wudu yang di masjid untuk orang yang batal wudunya di masjid. Oh, iya. Di perjalanan. Bisa mampir di masjid dulu. Bapak mau sholat berjamaah? Bukan, mau ke toilet. Habis itu berangkat lagi. Habis itu pergi lagi nggak sholat ya. Ini pembelajaran besar buat kita. Maaf ya, salat berjamaah itu banyak faedah di dalamnya. Ternyata setelah diteliti, kenapa disebut 27? Karena ada berwudu dari rumah, ada melangkah, ada bersegera, ada doa masuk masjid, ada kemudian itikaf, kemudian salat sunat, kemudian ada syiar di dalamnya. Jadi sebenarnya banyak. 27 itu sebenarnya 27 kemuliaan. Jangan tergesa-gesa ke masjid untuk berjamaah. Lari-lari, enggak usah. Jangan, santai aja. Santai aja. Berapa yang kau dapat itu, enggak ada masalah sebenarnya. Kalau udah kelar kan masih ada orang masbuk. Kita bisa jadi makmum lagi pada orang masbuk. Ya tidak apa-apa. Disinilah nikmatnya ketika kita salat berjamaah, penggugur dosa. Penggugur dosa. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ada Maulana. apalagi ada salat yang tidak boleh tidak berjamaah. Apa? Ada salat tidak boleh tidak berjamaah. Sholat apa? Salat Jumat.
antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya adalah penggugur dosa. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan salat berjamaah kita bisa Nggak ada menggugurkan modal dosa banget ya dia. kita ya. Dia ganti rumah tapis Quran jadi salat berjamaah loh. Iya, kan biar menggugurkan dosa. Dan sholat berjamaahnya di rumah tahfiznya. Oh iya benar. Oh iya juga ya, Iya. biar bisa menggugurkan dosa ya. Tapi kalau misalnya aku takutin kalau kitanya udah gugur tapi dosanya masih ada gimana? Gugur dosanya masih Iya, aja. katanya bisa loh kita meninggal tapi dosanya masih mengalir. Emang bisa? Wafat tapi dosanya mengalir. Berarti dosa jariah dong. Dosa aja. Bisa diberhentiin nggak tuh Ustaz Azhari? Ya Allah. Caranya gimana cara berhentiinnya? Ada dalam Al-Qur'an isyarat. Mohon penjelasannya, silakan, Ustaz. silakan. Masya Allah. Masya Gimana Allah. caranya tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan jangan termasuk orang yang mendapatkan dosa yang terus mengalir. Sudahlah mati itu sakit, digebukin dalam alam barzakh itu menderita, lalu ada dosa yang mengalir. Al-Quran mengisyaratkan ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, illalladzina tabu, bertaubat. Taubat, taba, yatubu, taubatan, kembali kepada Allah. Kita rujuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, bersegera lari kepada Allah. Minta ampunan Allah. Bagaimana caranya taubat? Menyesali perbuatan dosa, berjanji tidak melakukan, dan beristighfar. Jika itu menyangkut hak orang banyak, kembalikan haknya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Wa aslahu. Wa aslahu maknanya adalah klarifikasi. Jelaskan ke orang. Kita upload foto kita ngumbar aurat, kita posting di media sosial. Kita sudah wafat, tapi dosa di media sosial terus mengalir meskipun kita udah nggak punya Instagram, udah wafat, udah di alam barzakh. Caranya gimana? Sebelum kita wafat, wa aslahu, kita klarifikasi, itu zaman saya dulu, belum hijrah, belum taubat. Tolong ya, kalau ketemu foto saya, video saya, jangan di like, jangan disebar linknya, jangan diposting ulang, saya malu. Itu waktu saya jahiliyah dulu. Aslahu, klarifikasi. 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 Wabayyanu, dan jelaskan kalau kita sudah taubat. Bahwa saya sekarang sudah taubat. Wabayyanu. Illalladzina tabu wa aslahu wabayyanu. Orang yang semacam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlatih, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pahalanya mengalir bukan dosanya mengalir. Di Al-Quran dikatakan dalam surah Yasin, kita sering baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ada orang-orang yang dia punya amal dicatat sama Allah. Siapa dia? Ada 2 nih kata para ulama tafsir. Yang pertama adalah khutuwatuhum ilal masjid, langkah dia ke masjid. Tuh kata Ustaz Maulana tadi itu. Langkah ampunan derajat. Yang tadi Pahala ampunan derajat. 1, 2, 3. Pahala, ampunan, derajat. Khutuwatuhum ilal masjid. Iya sudah. Itu satu. Nah, Masya Allah. Yang kedua, yang termasuk jariah itu kata para ulama adalah mataraku min amalin salihatin hasanatin wa umila lima ba'da mautih. Dia wafat tapi dia punya legacy, dia punya warisan, dia punya tradisi yang dia jadikan amal soleh dan orang ngikutin itu. Mas Sony udah wafat misal. Ya. Lalu kemudian kata istrinya, nak ba'da maghrib kita baca Quran ya. Kenapa? Dulu ayah, Abi, dulu baca Quran ba'da maghrib. Diikutin sama anak istrinya. Kebiasaan yang baik. Legasinya itu. Masya Allah. Oke. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengalir, pahalanya bukan dosanya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Tapi Alamin. kalau Masya Allah. Jadi kalau dosa itu sudah mengalir, sudah terlanjur jadi dosa jariah, jadi bisa yang tadi itu ya semuanya. diklarifikasi. Dia tobat, dia Dia klarifikasi dan dia jelaskan dia udah berubah. Tapi Masya kalau dia Allah. sudah tercap orang jahat, terus padahal dia sudah tobat, kasihan juga itu. Ya, ini hanya Allah yang bisa nilai. Ada orang yang sudah dianggap orang dia pelaku maksiat, jarak antara kakinya dengan neraka sejengkal, tapi Masya Allah takdir baik mendahuluinya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Baik Makasih lagi ke banyak. Allah ya Masya Allah. Jadi yang di rumah ini dia lagi nonton, sudah merasa banyak dosa,
Terima kasih banyak. Terima Masya kasih. Allah. Tapi jamaah nggak puas sampai di situ, Ustadz. Jamaah masih mau bertanya. Apalagi? Kalau gitu kita masuk lagi Oh, iya. dulu ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kira-kira pertanyaannya apa lagi ya dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya. Iya. Gimana kalau misalnya kita udah hijrah dan ingin fokus nabung kebaikan, tapi ada aja cobaan yang membuat kita malah menabung ke dosa? Bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah selain sholat tobat? Dan apakah ada batasannya Allah memaafkan hambanya yang tak luput dari dosa? Cara mengampuni, cara bertobat. Tadi sudah dijelaskan, saya mau tambahkan. Silakan melalui tausiah Ustadz Maulana. Ustaz Get. Sam yang membuat merdu suasana Masya dengan Allah. lantunan ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Ustaz Sasari yang membuat kita merasa kenyang dengan memandang wajah beliau dengan kesejukannya. Kenyang kalau mandang Ustaz Azhar, kenyang. Kenyang lah. Dan Mas Sony yang membuat kita krik-krik dalam hidup ini. Maksudnya apa sih? Apa sih? Maksudnya apa sih? Kita sudah tenang, tapi dia kayak tadi kimikanya bagus banget. udah deh, Kalau nggak saya sih ajar rumah tapis Quran dan bikin rumah untuk pemain sinetron. Apa namanya itu? Sekolah acting. Sekolah acting. Masya Allah. Bagus banget aktingnya. Sudah dapat piala. Berapakah pialanya? Udah banyak ya? Baik semuanya. Senang rasanya kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Ingat, dosa tertinggi adalah putus asa. Putus asa. Ibadah tertinggi adalah baik sangka. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Banyak dosa, tapi insya Allah engkau bisa bertobat. Ustadz, ada nggak jalan yang lain selain salat sunat tobat? Jawabannya ada. Apa tuh? Ada. Tahu nggak apa? Tadi sudah dijelaskan. Kembali, sadar, dan sebagainya. Tapi tunggu dulu. Ada lagi yang membuat kita terhapus dosa-dosa kita. Dengan menutupi dengan kebaikan. Perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan. Saya kasih contoh. Ada orang marah sama kita. Tapi kita tetap berbuat baik sama dia. Bawain hadiah. Tadinya dia mau marah. Nggak jadi marah. Karena kita lebih banyak berbuat baik pada dia. Begitulah ibaratnya. Jadi kalau kita punya dosa, tutupilah dosa itu dengan berbuat kebaikan. Perumpamaannya ada kerikil yang menekan bola plastik, bola kecil yang ringan itu. Ya. Tapi dia ringan. Tapi karena tertutupi oleh, apalagi tadi bola, dengan kerikil-kerikil, sehingga bola itu tidak naik. Tapi ketika disirami air, apa yang terjadi? Bola itu mengerapung. Apa artinya? Keburukan itu akan bisa tertekan, bahkan bisa menaikkan dirimu dengan adanya air kebaikan. Kayak mandi bola ya. Iya. Normal itu. Dia pengen mandi bola. tuh. Disederhanakan mandi bola. Jadi saya sudah ribut. Sulit bayanginnya. Langsung ya. Satu hal buat kita. Apa sampai di sini? Tidak. Tidak. Masih. Makanya jangan puas dengan 3. Wow, apa aja tuh? Jangan puas dengan ibadah, jangan puas dengan sedekah, dan jangan puas dengan ilmu. 3 hal ini jangan pernah kita berpuas diri dengan ilmu, sedekah, dan ibadah. Dengan inilah kita akan mendapat mencuri keridhaan Allah, mencuri perhatian Allah, mencuri lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena jangan sampai kita dengan berpuas dengan kebaikan, jangan. Kalau mau puas, puaslah dengan 3. Oke. Puaslah dengan makanan, puaslah dengan rezeki yang Allah berikan, dan puaslah engkau dengan pasangan hidupmu. Wah, Masya Allah. Itu yang wajib dan penting ya. Baik, bahaya tuh. Oke, terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Jadi kapan bikin sekolah aktingnya? Insya Allah nanti. Iya, supaya anak-anak saya bisa masuk. Ya, oke. Nanti ya, kalau udah bikin aku kabarin ya. Ya. Sekarang aku mau sholat berjamaah dulu. Salat berjamaah dulu. Iya, dapat ampunan dosa. Oh, iya. Ya Allah, masih nyambung dia. Masih nyambung. Kita sudah kemana dia masih nyambung. Ini ada pertanyaan lagi dari Instagram @juwita_lestari. Aku ikuti dah. Ini bacain Ustadz Maulana. Jangan. Iya, deh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Melakukan amal kebaikan bisa dengan berbagai macam cara. Akhirnya aku suruh suami untuk tolongin tetangga aku yang lagi kesusahan. Ya. Wah, waktu itu. Tapi sekarang
malah suami aku direbut sama dia. Waduh, apakah Bagusnya tabungan kebaikan aku tetap stabil apa malah hilang ya Ustaz? Oh, jadi pelakor ya? Ustaz Sam, jawab deh. Itu kalau pelakor Ustaz. Nah, Gimana tuh Ustaz? Jadi kan menolong orang itu kan kenapa amal soleh itu opsinya banyak? Karena tidak semua amal soleh itu dilakukan dengan tepat. Membantu orang lain, senyum itu adalah amal soleh. Tapi tiap hari dia senyum sama janda tetangga, Ustaz. Jadi senyumannya juga jadi berbahaya. itu dari- yang orang yang pindah rumah dekat depan rumahnya Sasam jadi pindah. Kok jadi ke situ? Jadi tetangga-tetangga baru. Jadi amal soleh itu harus kita tahu juga tempatnya di mana. Bahkan sholat aja ada waktu haram Oh, untuk sholat. iya benar. Jadi puasa aja ada yang haram untuk berpuasa hari tasyrik. Jadi ternyata amal soleh itu harus tahu tempatnya segala macam. Apakah amal kebaikanku berubah menjadi amal keburukan karena ku biarkan suamiku direbut orang? Kata orang tadi, tetap saja amal kebaikan tetap dicatat kebaikan, amal keburukan ya tetap dicatat sebagai keburukan. Masya Allah. Kalau begitu mengibaratkan orang angkat air Angkat dengan air. ember yang bocor. Bocor. Apakah sia-sia? Sia-sia. Tidak, karena basah jalanannya. Oh wow, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan ada ember, bukan ember. Ada pertanyaan dari jamaah yang akan dijawab lagi sama guru-guru kita ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ustadz basah jalanannya Ustadz. Balik sekali lagi.